kedondong, batang sumpitan, batang padi saya larutkan 79 lautan. Kalau tak mati, kemana Bang Habib pergi, pasti saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga dengan nikmat itu kita tetap istiqomah berada di jalannya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda Habibur Rahman Hijazi dan Ananda Windy Mutiara Fitri. Ketahuilah bahwa dalam Islam pernikahan itu adalah ikatan agung dan suci. Pernikahan bukan sekedar tali penghubung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, antara dua keluarga. Akan tetapi pernikahan sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang melangsungkan pernikahan sesungguhnya sedang menapak tilasi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadisnya, an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Habib dan Windy, pada sisi lain, pernikahan pada hakikatnya adalah sekolah yang akan mendewasakan jiwa, madrasah yang mendidik kesabaran, kawah candra di muka, pengembleng mental, arena pembentuk tanggung jawab, gelanggang mengasah kebersamaan, dan sasana pengokoh cita dan cinta. Maka pernikahan sesungguhnya bukan sekedar alat legitimasi hubungan suami istri, namun istana agung, tonggak pembentuk sebuah peradaban. Habib dan Windy, karena pernikahan adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka kamu berdua harus menjadikannya langkah baru untuk semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sebab Allah lah yang telah menciptakan cinta di hati kamu berdua. Dan dia pula tempat berdoa agar pernikahan ini menjadi pertama dan terakhir. Pernikahan tanpa bantuan kekuatan Tuhan akan mudah berlalu, cepat berakhir. Ibarat genting
hanya menunggu putus, retak yang menunggu pecah, biang yang menunggu koyak. Rumah tangga tanpa pertolongan Allah akan menjadi neraka Tuhan yang hadir di bumi. Pernikahan seperti inilah yang marak dan sering terjadi hari ini. Pernikahan yang penuh prahara dan bencana, pernikahan semusim, pernikahan instan. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang tua kita dahulu, menanam nenas di pematang, masak sebiji di rumpun padi, dikira panas hingga ke petang, kiranya hujan tengah hari. Oleh sebab itu, sesudah memasuki dunia pernikahan ini, amal ibadah harus lebih baik dari sebelumnya. Laksanakan semua perintah Allah dengan betul, jauhi larangannya dengan sempurna. Hiasi rumah kalian berdua dengan solat sunat dan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah rumah kalian dengan solat sunat dan bacaan Al-Quran. Hal ini senada dengan apa yang dipesankan oleh orang-orang tua kita di Banjar pada waktu dahulu. Mereka selalu mengingatkan kita dengan pantun yang sering mereka lantunkan. Mulai barabai membawa semangka, kamana bajalan sampai ke layan. Amun pian hendak bahagia, tetaplah baca kitab Al-Quran. Habib dan Wendy, untuk itu saya berpesan kepada kalian berdua. Untuk Habib, mulai hari ini dan seterusnya, Habib harus mampu menjadi imam dalam sholat. Sementara Wendy harus tetap bersedia menjadi makmum. Kalau ini yang kalian lakukan, maka kebahagiaan hidup lahir dan batin akan hadir di hadapan mata. Surga Tuhan akan wujud di bumi. Ini yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sesudah melangsungkan akad nikah, maka resmilah kamu berdua menjadi suami istri. Mulailah menempuh hidup baru yang penuh dengan harapan dan asa. Namun di balik semua itu ada tantangan dan dugaan. Ibarat berlayar, kalian baru berada di pelabuhan. Kamu berdua baru mulai melepas ikatan perahu, mengangkat sauh, mengembangkan layar, lalu mulai beranjak meninggalkan pantai. Di hadapan samudra luas terbentang menuju pulau cita-cita dan harapan. Ayah, ibu, serta handai tolan hanya bisa mengantar di tepian. Mereka hanya bisa merindu dari kejauhan. Kalaupun ada terasa ingin saling bersua, hanya menetes si air mata. Kamu berdualah yang akan menempuh perjalanan panjang kehidupan ini. Pelayaran kehidupan tidak selalu bahagia. Akan ada riak-riak ombak. Pandai-pandailah berperahu agar sampai ke seberang. Jika tidak, akan tenggelamlah perahu, akan hancurlah rumah tangga. Oleh sebab itu, kalian berdua harus seiring sejalan, seia sekata, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, melompat sama patah, bersembunyi sama hilang, ada sama dimakan, ndak ada sama dicari, tertelentang sama makan angin, tertelengkup sama makan tanah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,
patah tiang layar, kayuh dengan tangan asal sampai ke tujuan. Kalau ini semua diamalkan, maka tidak ada laut yang luas, tidak ada gunung yang tinggi. Cita-cita untuk mendapatkan keluarga sakinah dalam mardatillah akan hadir di hadapan. Agar dapat meraih dan mendapatkan kebahagiaan pernikahan yang sesungguhnya, maka Habib dan Wendy harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tanpa mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dua jiwa yang berbeda akan dapat hidup bersama? Untuk Wendy, ketahuilah bahwa Habib yang menjadi suamimu bukanlah laki-laki sehebat Abu Bakar. Dia bukan pula laki-laki setegar Umar. Dia tidak pula laki-laki selembut Utsman. Dan dia bukan laki-laki secerdas Ali bin Abi Thalib. Habib adalah laki-laki biasa yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, terimalah Habib apa adanya, bukan apanya ada. Oleh sebab itu, cintai Habib dengan sepenuh jiwamu, sayangi dia dengan sepenuh hatimu. Setelah menjadi istri Habib, maka gaya hidupmu harus kau sesuaikan dengan gaya hidup dan kemampuan suamimu. Kalau suami kopral, hiduplah cara istri kopral. Jangan hidup cara istri jenderal. Kalau suamimu rakyat, hiduplah cara rakyat. Jangan hidup cara konglomerat. Kalau suamimu orang biasa, hiduplah cara istri orang biasa. Jangan pula hidup dengan cara istri yang luar biasa. Jika tidak, maka akan besar pasak dari tiang. Kalau ini terjadi, runtuhlah rumah tangga. Ingatlah Wendy, setiap istri harus sadar bahwa setelah pernikahan akan berpindah semua tanggung jawab yang ada pada orang tua kepada suami. Hormatilah suamimu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepadamu selama engkau memuliakan suamimu. Bahkan ada hadis Rasul yang menyatakan, jika bolehlah manusia sujud kepada manusia, pasti aku akan suruh istri-istri itu sujud kepada suaminya. Sayang, tidak ada persujudan antara manusia dengan manusia. Maka Wendy, cintai suami sepenuh hati agar dia mencintaimu sepenuh jiwa. Jadilah buminya agar dia menjadi langitmu. Jadilah kau lantainya agar dia menjadi tiangmu. Jadikan dia raja agar kau menjadi ratunya. Inilah cinta yang tulus suci, tidak berbelah bagi, sebagaimana dikatakan orang Melayu lama, kedondong batang sumpitan, batang padi saya larutkan, 7 gunung 9 lautan, kalau tak mati kemana Bang Habib pergi, pasti saya turutkan. Demikian juga Habib, ingat bahwa Wendy yang menjadi istrimu itu bukanlah perempuan sehebat Khadijah, bukan pula perempuan secerdas Aisyah, tidak pula perempuan setabah Fatimah. Wendy hanya perempuan biasa yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, terima dia apa adanya, jangan apanya ada. Ingatlah bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita para suami agar betul-betul memperhatikan istri, agar betul-betul
mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan yang lain. Habib kini telah menjadi suami, maka Wendy bukan sekedar amanah yang dititipkan orang tuanya kepadamu. Yang lebih penting daripada itu, Wendy adalah amanah yang dititipkan Allah ke dalam jiwamu. Oleh sebab itu, ingat hadis Rasul yang menyatakan, hei para laki-laki, takutlah kalian dengan urusan istri-istri kalian. Dihalalkan mereka dengan menyebut nama Allah, dan kalian akan mempertanggungjawabkan istri kalian di hadapan mahkamah Allah. Selain itu, Habib harus menyadari bahwa kewajiban membimbing, kewajiban membina, kewajiban menyayangi, kewajiban mencintai yang selama ini ada di bahu orang tua Wendy sudah berpindah ke bahumu. Engkaulah yang akan menentukan bahagia tidaknya Wendy di masa yang akan datang. Cintailah Wendy dengan sepenuh hatimu. Jangan redupkan cintanya, dan jangan ada dusta di antara kalian. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Melayu lama, limau manis di rumpun padi, daun selasih penghias kain, mulut manis kepada Wendy, tapi kasih pada yang lain. Hal yang sama juga disampaikan oleh nenek moyang kita, orang Banjar. Apa kata orang Banjar? Buah kuranji, buah mingkudu, daun kaladi, bacabang dua, ikam bajanji, semanis madu, tapi nang jadi racun babisa. Maka jaga dan bimbing Wendy dengan sepenuh jiwamu, sebab dia adalah amanah Allah dan amanah orang tuanya yang telah dititipkan kepadamu. Amanah itu akan kau pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat nanti. Mulai hari ini, Habib dan Wendy memiliki dua orang ibu dan dua orang ayah, memiliki dua keluarga. Oleh sebab itu, kalian berdua harus pandai-pandai bertenggang rasa, dapat berlaku adil. Tidak ada beda antara mertua dengan orang tua. Bahkan banyak mertua yang lebih sayang kepada menantu melebihi anak kandung sendiri. Ini yang dikatakan oleh orang tua-tua kita dahulu. Kalau pandai berkain perca lebih dari berkain sarung. Kalau pandai beribu mertua lebih dari beribu kandung. Oleh sebab itu, kalian berdua jika membagi harus sama banyak, mengukur harus sama panjang. Sebab dua keluarga kini telah bersatu, maka jaga keutuhan dan keharmonian dua keluarga ini. Habib dan Wendy, setelah menikah nanti, mungkin kalian akan hidup di rumah sendiri, hidup di tengah masyarakat sendiri. Maka baik-baiklah hidup bermasyarakat. Hiasi diri kamu berdua dengan budi dan bahasa. Sebab pada akhirnya yang dinilai orang bukan harta, bukan rupa, dan bukan siapa orang tua kita, tapi budi dan bahasa. Ini yang dikatakan nenek moyang kita dahulu, yang kurik kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Habib dan Wendy, inilah beberapa pesan nasihat yang dapat disampaikan. Semoga pesan ini dapat kalian renungkan dan dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang panjang ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkatan, memberikan kasih dan sayangnya kepada kalian berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.